Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai integral ya. Untuk awalnya aku akan mereview sedikit mengenai apa itu integral ya. Integral adalah inverse dari operasi turunan alias kebalikan nih dari operasi turunan. Jadi kalau misalkan turunan itu kan sesuai dengan namanya ya, turunan, berarti dia diturunin gitu ya. Kalau integral dia kebalikannya, dia dinaikin. Jadi kalau turunan itu kan pangkat kan dikurangin 1 ya, tapi kalau integral pangkat ditambah 1. Kita mulai dulu dari rumus umum integralnya. Jadi ada sebuah tanda, ini adalah tanda atau simbol dari integral sendiri. AX pangkat N dx. Anggap saja A ini adalah angka ya, cuman karena dia rumus dulu, karena rumusnya angkanya aku ganti dengan A dulu ya. A, X ini adalah variabelnya, N ini adalah pangkatnya. Oke, N adalah pangkatnya. Nah, AX pangkat N dx. Kalau diintegralkan maka menjadi A X. Nah, pangkatnya tadi aku bilang bahwa integral pangkatnya ditambah 1. Jadinya AX pangkat N tambah 1. Ingat, N itu pangkatnya, tambah 1 itu udah rumusnya, karena integral di pangkatnya ditambah 1. Jangan lupa. Nah, di sini kalau integral dia ada pernya nih di bawah angkanya. Ya. Jadi kalau misalkan angkanya adalah A, jadi ada pernya di bawah A. Pernya ini akan mengikuti dari pangkatnya. Tadi kan pangkatnya kan N tambah 1 ya setelah diintegralkan. Maka bawahnya juga sama-sama N tambah 1. Oke, kemudian tambah C. dx ya akan diintegralkan jadi C. Apa itu C? C adalah konstanta integral. Ini dia sudah tetap ya. Akan selalu ada huruf C di belakang dari hasil integralnya. Oke, jadi itulah rumus umum integralnya. Integral itu ada 2 untuk pembahasannya ya. Sebenarnya ada banyak sih integral itu, cuman yang kita bahas awal dulu itu adalah integral tak tentu dengan integral tertentu. Oke? Integral tak tentu tentunya dia tidak ada batasnya, tapi kalau integral tertentu dia ada batasnya. Oke? Nah, yang pertama adalah yang akan aku bahas adalah tentang integral tak tentu alias yang tidak ada batasnya. Jadi, aku misalkan ada integral X pangkat 5. Di sini X itu kan gak ada angkanya ya. Berarti kalau misalkan hanya X saja, angkanya itu artinya adalah integral 1 X pangkat 5. Ini ada dx-nya. Oke, dx. Lanjut. Di sini yang tadi aku bilang pangkat ditambah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1 X pangkat 5 tambah 1. Nah, angka yang depan ya, bawahnya akan kita perkan, pernya akan sama persis dengan pangkatnya, yaitu 5 tambah 1. dx diintegralin jadi plus C alias plus konstanta. Jadi hasilnya adalah 1 per 5 tambah 1, jawabannya 6, X pangkat 6 tambah C. Selesai. Ini adalah permisalan untuk integral tertentu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya adalah integral dari 9x pangkat 2 tambah 8x dx. Ya, di sini yang kayak tadi aku bilang bahwa pangkatnya masing-masing ya, ini harus ditambah 1 dulu. Jadinya kalau tadi kan dia cuma ada X pangkat 5 doang nih. Nah, sekarang dia ada bentuk 2 variabel nih. Kalau bentuk 2 variabel itu harus masing-masing dulu pangkatnya ditambah dengan 1. Jadi nanti kebentuklah seperti ini. 9X ya pangkat 2 tambah 1 ya. Berikutnya ditambah 8X pangkat. Nah, ini kan pangkat 2. Kalau hanya X saja berarti artinya dia pangkat 1.
kemudian ditambahkan dengan 1. Oke, berikutnya adalah pernya sama dengan pangkatnya, karena pangkatnya 2 tambah 1, maka pernya juga 2 tambah 1. Lanjut, karena pangkatnya 1 tambah 1, maka pernya juga 1 tambah 1. Oke, dx-nya jadi plus C. Kita hitung sekarang. Maka ini hasilnya adalah 9 per 2 tambah 1, 3x pangkat 3 ditambah 8 per 1 tambah 1, 2x pangkat 2 tambah C. Nah, kalau tadi kan hasilnya kan 1/6. 1/6 itu kan nggak bisa dibagi ya, hasilnya kan koma-komaan. Kalau ini 9 bagi 3 bisa dibagi. Kalau kita bagi hasilnya adalah 3x pangkat 3 tambah 8 bagi 2, 4x pangkat 2 tambah C. Jadi ingat, kalau bisa dibagi harus dibagi ya, dan bisa dikecilin harus dikecilkan. Tapi kalau tidak bisa dibagi atau dikecilkan, tidak usah. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah C. Selesai. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2, di mana soalnya adalah integral dari 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 dx. Nah, ini tingkatnya udah makin nambah ya. Oke, nah ini juga sama kayak sebelumnya. Ini masing-masing harus kita tambah 1 pangkatnya ya. Kita tambahkan 1 per 1. Jadinya ini adalah 8x pangkat 3 tambah 1 dikurang yang ini 3x pangkat 2 tambah 1 ya, ditambah, nah x ini karena dia kan cuman x aja ya, berarti nilainya adalah 1. Kita tulis aja 1 gitu ya. X pangkat 1 ya, ini artinya pangkatnya adalah 1. 1 tambah 1 ditambah 5. Oke. Nah, ini 5 itu kan hanya angka biasa saja, tidak ada variabelnya sama sekali. Untuk diintegral, apabila hanya angka biasa seperti ini, alias hanya konstanta saja bentuknya, maka angka biasa ini harus kita tambahkan dengan X. Jadi di sini hasilnya adalah 5X. Jadi kalau misalkan ada tambah 2, oh berarti jadi 2X ya. Nah, ingat dx jadi plus C ya. Maka ini hasilnya 3 tambah 1 ya, ini per 3 tambah 1. Ini juga sama per 2 tambah 1. Ini juga sama per 1 tambah 1. Yang ini 5X saja ya. 8 per 3 tambah 1, 4X pangkat 4 dikurang 3 per 2 tambah 1, 3X pangkat 3 ditambah 1 per 1 tambah 1, 2 X pangkat 2 ditambah 5X tambah C. Sekarang angkanya yang bisa dibagi silakan bagi, yang nggak bisa ya udah ya. 8 bagi 4 jadinya 2X pangkat 4 min 1, 3 bagi 3 1 ya, 1X pangkat 3 ditambah 1 per 2, dia nggak bisa dibagi. Kalau dibagi hasilnya koma, jadi nggak perlu kamu bagi, langsung aja 1 per 2 X pangkat 2 tambah 5X tambah C. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 4, ini 1 nggak perlu ditulis ya. Ingat yang angka depannya 1 tuh nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah min X pangkat 3 tambah 1 per 2 X pangkat 2 tambah 5X tambah C. Selesai. Nah, berikutnya guys, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Di sini ada integral dari kurung 2x tambah 1 sama kurung lagi x kurang 5 dx. Nah, kalau bentuknya masih pemfaktoran seperti ini ya, masih bentuknya kurung-kurung seperti ini, berarti kamu harus yang namanya kali pelangi terlebih dahulu kurungnya. Oke? Ingat, harus dikali pelangi terlebih dahulu. Sekarang kita kali pelangi dulu ya. Kalau dikali pelangi ini maka hasilnya adalah
2x tambah 1 x min 5. Kita kali pelangi dulu. Dua x kali x hasilnya 2x pangkat 2. 2x kali min 5 hasilnya berarti kan min 10x. 1 kali x hasilnya plus x. 1 kali min 5 hasilnya min 5. Ya, ini sama-sama x, kita hitung 2x pangkat 2 min 10 tambah 1 berarti sama aja kayak 1 kurang 10, hasilnya min 9x min 5. Oke, lanjut. Sekarang berarti ini hasilnya adalah integral dari 2x pangkat 2 min 9x min 5 dx. Nah, udah kita faktorin ya. Sekarang kita integralkan. Oke? Sudah kita kali pelangi, sekarang kita integralkan hasilnya. Oke, kita integralkan masing-masing. Jadi ini hasilnya adalah 2x pangkat 2 tambah 1 dikurang 9x, ini pangkat 1 ya, tambah 1 dikurang, ingat 5-nya tambah x, dx jadi tambah c. Oke, hasilnya adalah 2x pangkat 3 ya. Jangan lupa ini ada pernya 2 tambah 1 ya. Jadi ini juga per 3. Lanjut, ini 9 per 1 tambah 1 ya. Jadi hasilnya adalah min 9 x pangkat 2 per 2. Oke, min 5x tambah c. 2 per 3 nggak bisa dikecilin, nggak bisa dibagi. 9 per 2 tidak bisa dikecilin, tidak bisa dibagi juga. Jadi cukup hasilnya segini aja. 2 per 3 x pangkat 3 min 9 per 2 x pangkat 2 min 5x tambah c. Selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi kan kita sebelumnya ketemunya pangkatnya dua-duanya positif. Kalau sekarang ada yang satu pangkat negatif. Sebenarnya caranya sama, cuman mungkin hasil akhirnya nanti ada yang ditaruh di bawah ya, x-nya. Nah, di sini langsung aja semua pangkatnya tambah satu lagi karena ini integral ya. Integral dari 3x pangkat 4 tambah 19x pangkat min 3 dx. Kita pangkatin dulu ya, pangkatnya tambah 1. Jadinya 3x pangkat 4 tambah 1 ditambah 19x pangkat min 3 tambah 1 dx jadi c. Kemudian pernya samain dengan pangkatnya 4 tambah 1. Berarti kalau yang ini samain dengan pangkatnya min 3 tambah 1 ya. Lanjut, berarti hasilnya 3 per 5 x pangkat 5 ya. Terus ditambah 19 per min 3 tambah 1 berarti 1 kurang 3 min 2 x pangkat min 2 ditambah c. Oke, lanjut 3 per 5 x pangkat 5 positif ketemu minus jadi hasilnya min ya. 19 per 2 x pangkat min 2 tambah c. Nah, di sini kan karena dia tidak bisa dibagi 3 bagi 5, 19 bagi 2 juga nggak bisa dibagi, maka tetap aja hasilnya. Hanya di sini ada yang udah pangkatnya positif, di sini pangkatnya ada yang negatif. Kalau sama gurunya diminta hasilnya seperti ini langsung, boleh. Tapi bisa juga dirubah menjadi 3 per 5 x pangkat 5 min 19 per 2. Nah, x pangkat min 2 ini ya, yang tadinya pangkatnya masih negatif kita ubah jadi pangkatnya positif. Gimana sih caranya untuk mengubah pangkatnya menjadi positif? Caranya adalah tinggal ditaruh di bawah aja. Jadinya x pangkat 2 tambah c ya. Jadi bisa juga diubah yang negatif jadi positif, yang tadinya di atas ya perkalian diubah jadi di bawah pembagian. Ya, di bawah pernya. Jadinya negatif berubahlah menjadi positif. Jadi hasilnya bisa juga ngebentuk 3 per 5 x pangkat 5 min 19 per 2 x pangkat 2 tambah c. Selesai.